dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi kami dari calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Swasta Nurul Ilmi Padang Senipuan tentang budaya positif, serta tak lupa selawat berpakaian salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di kemudian hari. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Swasta Nurul Ilmi Padang Senipuan, yang terhormat Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan kami ini, dan yang terhormat juga teman-teman calon guru penggerak angkatan 11. Untuk mendapatkan berkah dari acara kita ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang pertama yaitu kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Swasta Nurul Ilmi Padang Senipuan. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini sesuai undangan dari sekolah, tentunya yang mana pada hari ini bersama dengan calon guru penggerak untuk melaksanakan aksi nyata budaya positif, dan tidak lupa beriring salam ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana syafaat beliau telah kita dapatkan. Amin. Yang terhormat Bapak Ibu yang sudah berhadir, kemudian Ibu calon guru penggerak SMA Swasta Nurul Ilmi yang sekarang ini berjumlah 5 guru yang sedang mengikuti aksi nyata budaya positif pada hari ini. Ada Ibu Juli Rahayu, ada Ibu Elvina, Ibu Maslilan, Ibu Eli Dahnia, dan Ibu Febri Rizki. Pada kesempatan ini terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir sesuai undangan pada kegiatan aksi nyata budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak di sekolah kita ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya aksi nyata yang akan disampaikan calon guru penggerak yang berjumlah 5 guru ini tentunya kepada kita semua, saya lihat ini adalah program dari sekolah penggerak juga tentunya, yang mana nantinya melalui calon guru penggerak ini diharapkan kepada Bapak Ibu, mari sama-sama kita ikuti sampai kegiatan ini selesai, dan tentunya diharapkan berjalan dengan lancar. Kemudian materi-materi yang disampaikan dari calon guru penggerak ini nantinya bisa kita aplikasikan juga di sekolah ini, tentunya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermakna kepada siswa. Tentunya sekolah kita sebagai sekolah penggerak juga menyambuti dengan adanya guru penggerak di sekolah kita ini, dan kiranya kita sama-sama bisa bekerja sama dan berkolaborasi tentunya, yang mana saya lihat materi-materi yang akan disampaikan ini juga bisa menambah pengetahuan kita nantinya dan kita terapkan di dalam kelas tentunya. Mungkin itu
saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan kegiatan aksi nyata budaya positif ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, salam bahagia, salam gembira. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah ya, dan yang tadi memberikan sambutan, terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah, stakeholder yang ada, Bapak Ibu pengawal yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati para perangkat pembantu kepala sekolah, ketua Kasek, PKS, maupun administrasi yang lainnya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang luar biasa yang pada hari ini mempunyai para calon penggerak ya, di mana para calon penggerak hari ini mengadakan sinyata modul 1 anjuran dari Kemdikbud, yang kita tahu bahwa penggerak ini sedang dijalankan pemerintah untuk mengikuti transformasi pendidikan ya, berdasarkan anjuran dari Presiden. Terima kasih banyak kepada seluruh undangan dan luar biasa para TPP yang telah mengkolaborasi. Ada orang atau 3 orang, 5 ya. Kenapa boleh berkolaborasi? Karena kebetulan di sekolah guru ini ya masalah ya, luar biasa dari sekolah ini kan kenapa? Berarti kepala bagus. Kalau sekolahnya berhasil untuk sesi atau motivasi para gurunya untuk mengikuti kegiatan pendidikan. Jadi kepala sekolahnya recommended ya, memberi pembuatan ya. Jadi saya berikan perizinan untuk 5 orang sekaligus kolaborasi karena sekolahnya 1 ya. Jadi nanti kalau satu-satu menyampaikan aksi nyata yang sama, saya khawatir pesertanya bisa. Jadi silakan berkolaborasi masing-masing berdasarkan tupoksinya, berdasarkan materi budaya positif yang akan disampaikan, dan semoga materi yang diberikan oleh pemerintah melalui program penggerak ini bermanfaat bagi sekolah yang Bapak Ibu pimpin yang saat ini ya, untuk kepala sekolah pimpin. Dan diharapkan oleh pemerintah atau program penggerak ini bukan hanya sekedar wacana, betul-betul dilaksanakan, diimplementasikan, dan juga jadilah guru yang guru dan jadilah guru yang memberikan teladan dan memberikan manfaat bagi semua orang, khususnya kepada kita. Jadilah guru yang betul-betul pembelajaran berpihak kepada murid, seperti filosofi pemikiran Piagam Dewa Menara, Inarso Sumprojo, Imadio Mungkinso, Bukti Anda. Mungkin itu saja Bapak Ibu, laksanakan kegiatan dengan baik. Dan selamat saya ucapkan atas pelaksananya aksi nyata modul 4 budaya positif, dan ini perdana untuk kelas 11 85 ya? 85 ya? 85 atau 85? 11 85 yang baru melapor kepada saya. Semoga sukses. Saya terima kasih pada seluruh peserta dan yang memfasilitasi kegiatan ini, stakeholder yang ada sudah bekerja sama yang sudah mensukseskan kegiatan ini. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap semangat, jangan lupa bersyukur dan tetap menerima. Salam sehat, salam sejahtera, salam sehat jasmani, sehat rohani dan sehat. Salam beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas bimbingan dan penguatan dari fasilitator kepada kami. Mudah-mudahan acara kita hari ini berjalan dengan lancar, dan apapun materi yang kami sampaikan nanti mudah-mudahan bisa diserap oleh Bapak Ibu dan bisa diaplikasikan budaya positif ini di pembelajaran kita di sekolah. Nah, untuk mengefisienkan waktu, di sini kami akan menyampaikan materi tentang budaya positif, di mana materi budaya positif ini akan dibagi ke dalam 5 bagian. Yang mana materi yang pertama itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Elvina Sarina
tentang teori motivasi, penghargaan, dan restitusi. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Edanya, yaitu tentang keyakinan kelas. Kemudian materi yang keempat yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta 5 posisi kontrol sebagai guru. Dan materi yang terakhir nanti akan disampaikan oleh Ibu Febri Rizky Piliana, yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, untuk materi yang pertama, kami persilahkan kepada Ibu Elvina untuk menyampaikannya. Waktu. Lebih sering kita lihat motivasi ekstrinsik itu adalah ketika si anak melakukan baik itu mungkin karena kita yang suruh, ya berarti dia segan sama kita, ya kan? Sebenarnya itu baik, cuma ada yang lebih baik. Ini adalah motivasi intrinsik. Dia berbuat baik karena kemauan dia sendiri. Itulah yang kita harapkan muncul di diri si anak ketika kita sudah melakukan disiplin positif. Itu bagi si anak atau bagi individunya. Sedangkan bagi lingkungan sekolah, apa manfaatnya? Manfaatnya juga ada 3. Yang pertama, dia dapat mewujudkan iklim yang kondusif. Artinya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung pembelajaran. Otomatis saya kan, ketika disiplin positif, lingkungan kita juga akan kembali positif juga, aman, nyaman untuk belajar. Yang kedua, muncul perilaku positif, di mana di sini membantu siswa mengembangkan perilaku positif dan kemampuan self-regulation. Ya, jadi kita tidak akan lagi mungkin melihat si anak itu berkelompok karena si anak ini kan. Jadi mereka sepakat mungkin untuk membangkang, tapi itu akan terjadi ketika kita tidak menerapkan ini. Ya, tapi ketika kita menerapkan disiplin positif, diharapkan akan muncul perilaku positif juga dari si anak yang dia bisa dilihat secara garis besar di sekolah. Dan yang ketiga ada kualitas interaksi, mendorong interaksi yang lebih baik antara guru, siswa, dan orang tua. Sebenarnya ini untuk interaksi ini sudah kita jalankan sebenarnya pada wali kelas, di mana ada guru mereka di situ bisa berinteraksi apa saja yang dilakukan si anak di sekolah, apa yang perlu kita informasikan, itu adalah suatu model interaksi yang bisa kita lakukan kepada orang tua. Contoh simpelnya ya. Jadi sebenarnya itu sudah baik dan kita tetap pertahankan di sekolah kita. Itu harapannya ya untuk lingkungan sekolah. Oke. Dan juga Bapak Ibu, ya, disiplin positif ini kan berproses seperti saya bilang, ya. Tidak kita tahu sebenarnya sebagai guru pun kita tahu bahwa dari awal pun kita harapkan anak-anak kita kan harus berkarakter yang baik, ya. Cuman ketika di lapangan seperti saya pun menyadari ada berapa banyak itu karakter siswa akan ada tantangan ketika kita mau melakukan disiplin positif, tidak mudah. Tapi coba kita lihat apa saja tantangannya. Yang pertama ada pemahaman terbatas, di mana kurangnya pemahaman mengenai filosofi dan praktek disiplin positif. Mungkin ketika kita mau menerapkan disiplin positif, mau mempraktekannya di kelas, pemahaman kita kan boleh dikatakan ini masih kurang misalkan. Jadi kita boleh mengkaji lebih dalam kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan untuk menstimulus siswa untuk berkelakuan positif. Ya, itu tantangannya yang pertama. Yang kedua ada tantangannya perubahan kebiasaan. Nah, boleh kita tarik ke diri kita, di mana kita harus mengubah kebiasaan kita yang tadinya dari disiplin tradisional. Artinya kita lebih senang ketika siswa berbuat salah kita hukum, ya kan? Itu harusnya kita ganti dengan menjadi disiplin positif. Disiplin positif artinya memberi konsekuensi. Ya, ini untuk hukuman dan konsekuensi ini juga akan nanti dijelaskan lebih dalam oleh Ibu CGT yang lain. Akan ada contoh kasusnya. Seperti itu arti katanya kalau bicara garis besar, tidak
karakter si anak, apakah dia terpendam. Biasanya kalau karakter introvert agak terpendam, ya bukan terpendam tapi dipendamnya sendiri dan lama sembuhnya, begitu ya. Jadi kita sebagai guru belajar juga psikologi ya, memahami karakter si anak. Ketika kita buat hubungan, kita tidak tahu bahwasanya ternyata dia sakit hati. Kalau dia sakit hati, ya apalagi dia tipe yang introvert misalkan, untuk sembuhnya kan butuh waktu ya. Jadi ketika kita mengajarkan materi kita, menurut Bapak Ibu, dia akan paham tidak? Tidak ada rasa kesal dalam dirinya kan? Berarti kalau seperti itu, melihat muka kita saja kalau masuknya ya, dia udah menghindar. Itu harusnya tidak kita lakukan seperti itu lagi. Jangan diberi hukuman, tapi diberi konsekuensi. Ya, konsekuensi itu seperti dibuat lagi ke dirinya suatu tindakan yang dia tindakan itu selaras dengan apa yang dia lakukan, supaya dia tahu memperbaiki diri. Itu artinya merubah disiplin tradisional menjadi disiplin positif. Dan tantangan yang ketiga adalah konsistensi penerapan. Ini adalah konsisten. Jadi kita harus memastikan konsistensi penerapan di seluruh lingkungan. Kita harus konsisten, walaupun yang dari sedikit, dari mulai ke sedikit, menjadi kebiasaan. Jangan diputus di tengah. Kita kalau terapkan disiplin positif, tapi ketika kita tidak konsisten, maka itu akan hilang. Ya, itulah makanya pemerintah juga mengharapkan ketika ini terjadi disiplin positif, muncul dia karakter anak sesuai dengan karakter profil belajar Pancasila. Itu sudah bagus ya, di profil belajar Pancasila ada 6 itu karakternya dan sangat bagus. Diharapkan oleh guru kita bisa membimbing anak untuk membentuk sikap itu. Begitu ya. Oke, Bapak Ibu boleh, ini ada gambaran dari disiplin positif, boleh diperhatikan, disimak dulu ya Bapak Ibu. Ini sudah ada 5 ya di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang berhadir di ruangan ini. Di sini kami akan melanjutkan tentang budaya positif, di mana teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya, saya ingin untuk menghadirkan kita sebelumnya di ruangan ini. Bolehkah saya meminta 1 atau 2 pendapat dari Bapak Ibu tentang motivasi yang selama ini sebenarnya kita tahu bahwa motivasi itu adalah selalu disebutkan. Motivasinya apa? Kenapa bisa seperti itu? Apa yang memotivasi dia? Begitu kan Bapak Ibu, saya mohon kepada salah satu Bapak Ibu siapa yang berkenan untuk memberikan beberapa tanggapan atau ungkapan berkaitan dengan motivasi ini. Boleh komen ya? Menurut saya itu sudah merupakan tanggapan yang sudah sangat tepat, ataupun bisa saya katakan itulah memang motivasi itu, gitu kan Bapak Ibu. Di sini dari motivasi yang disampaikan Bu Amer dan motivasi yang selama ini sudah kita ketahui ataupun sudah mendengar lagi di Bu Lydia, di sini
saja, gitu kan Bapak Ibu. Di sini saya membahas khusus untuk yang motivasinya, terus hubungan dan penghargaannya serta khususnya. Saya mulai dari pengertian motivasi. Sudah tadi ya Bapak Ibu, energi dalam diri manusia. Berarti sebenarnya setiap hal yang kita lakukan ataupun yang kita ingin dilakukan oleh anak didik kita ataupun siswa-siswi kita itu sudah ada energi dalam dirinya untuk mendorongnya melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Begitu Bapak Ibu ya kan? Karena kalau kata motivasi itu sebenarnya bukan lagi kata yang jauh dari kita, bukan lagi kata yang tabu di kita sebagai guru di dunia pendidikan ini. Kaitannya untuk mewujudkan budaya positif kami ambil dari lesson dalam bukunya Recruit During School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, di mana motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, kemudian untuk menghargai diri sendiri. Di mana ada 2 yang eksternal atau dari luar diri, ya Bapak Ibu. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang terakhir itu yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, yang inilah motivasi internal itu. Di sini saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu ataupun mengambil tanggapan Bapak Ibu berkaitan dengan 3 motivasi yang tadi. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah motivasi yang tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini sebenarnya banyak kita temukan di lapangan, apalagi seperti kita yang terlibat langsung dengan siswa-siswa kita, atau tidak usah sampai ke siswa, atau diri kita sendiri aja. Ini sebenarnya sudah melekat pada diri kita. Pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini ya Bapak Ibu untuk yang pertama. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan jujur saja, saya sebagai guru selama ini lebih banyak menemukan motivasi ini pada siswa kita. Kebanyakan saya bertanya itu, betul sih, kenapa sih nak harus begitu? Apa yang kamu dapatkan dengan melakukan hal seperti itu? Gitu ya kan? Biasanya ini yang dari orang lain, bukan dari diri si anaknya. Gitu. Atau kalau contoh sederhananya itu seperti kita ke anak-anak, nanti kalau bisa mengerjakannya ibu kasih hadiah deh.
gitu. Atau kalau kita berhasil melakukan ini, kita bikin jalan-jalan yang seperti itu. Ya kan Bapak Ibu, ini termasuk motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau permasalahan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Biasanya dari seperti di sini, kami garis bawahi, mereka mendapatkan pujian dari orang yang menurut mereka penting. Ya Bapak Ibu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di sini tadi kita dinilai yang mereka percaya untuk pembahasan disiplin positif ada nilai-nilai universal tentang nilai kebajikan ya Bapak Ibu ya. Jadi orang motivasi ini akan bertanya apa yang akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Yang ini biasanya pertanyaannya meskipun orang lain yang mengatakan pertanyaan tersebut, tetapi di diri si anak jawabannya. Dan kebanyakan untuk motivasi yang ketiga ini tadi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ini biasanya si anak sudah sadar bahwa apa yang sebenarnya dia inginkan untuk dirinya sendiri. Adanya hukuman atau hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Itu yang kita harapkan ya Bapak Ibu ya. Di sini saya masuk ke pembahasan yang menurut saya tadi cukup menarik, pembahasan disiplin positif, yaitu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana dari ketiga ini sebenarnya merupakan kata yang sama dekatnya seperti kata motivasi tadi. Tidak lepas dari seorang guru atau keseharian kita. Oke, untuk pengertiannya, hukuman adalah sebuah cara paling terakhir yang diberikan untuk mengarahkan sebuah tingkah laku peserta didik agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku, sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu lingkungan. Oleh ini pengertian secara harfiah ya Bapak Ibu, hukuman itu tapi sebenarnya walaupun tidak dikatakan apa sih hukuman gitu kan, sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu, sudah ada di benak Bapak Ibu, akan kami tampung nantinya di sesi terakhir, di mana ada sesi tanya jawab setelah seluruh materi tersampaikan. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akan serahkan kepada rekan selanjutnya. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita setelah mengakhiri dari motivasi, penghargaan, dan hukuman, sekarang kita masuk pada keyakinan kelas atau sekolah. Tapi sebelumnya kita asik dulu. Ya Bapak Ibu, asik kita langsung susah ya. 5 menit aja. Ya berdiri, semuanya berdiri. Silakan cari pasangan masing-masing. Di rumah. Ya, silakan cari masing-masing. Kalau yang di rumah berada, di sini yang belum. Oke, yang sebelah teman saya itu adalah genap. Yang sebelah kiri saya adalah
disiplin positif. Tapi disiplin positif ini juga harus, ini intinya, keyakinan kelas. Tentunya tidak akan ada apabila ada keyakinan kelas, ya kan? Jadi peraturan itu sudah ada, tapi kalau lebih bisa lagi keyakinan kelas itu akan lebih mendasari. Begitu. Coba kita lihat keyakinan kelas. Apakah itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ini menurut besar harus dikasih mata. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang untuk seorang dari dalam, ya maksudnya dari internalnya atau intuisi, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Saya yakin semuanya ibu guru dan bapak guru itu sudah membuat keyakinan kelas, sudah ada ibu? Ya. Sebenarnya keyakinan kelas kita ini bukan hanya berfokus pada yang kelas saja, tidak. Semuanya guru setiap masuk di dalam kelas seharusnya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas belajarnya masing-masing. Contoh seperti berlalu masuk sosiologi, ya kita buat sendiri keyakinan kelas kita saat kita belajar sosiologi. Apa yang harus ditaati pada saat pembelajaran sosiologi bersama-sama bersama anak kita tersebut. Jadi tidak hanya terfokus pada wali kelas. Bagi anak-anak, kami sudah ada kesepakatan dulu, kesepakatan kelas dengan wali kelas. Beda dengan guru dengan siswa, beda. Boleh sih, boleh sama dengan keyakinan dan peraturan. Keyakinan abstrak, kalau peraturan konkret. Keyakinan abstrak, kalau peraturan konkret, ya kan? Ya. Keyakinan mungkin masuk kepada musyawarah, yang peraturan mungkin Iya, betul sekali, betul sekali. Keyakinan itu didasari oleh kesepakatan dari anak-anak di dalam kelas yang timbul atau yang keluar dari rasa keinginan mereka. Sedangkan peraturan itu sudah ada tentu, tidak bisa tidak, wajib mereka patuh. Itu benar. Dan itu tidak keluar dari perasaan mereka, itu datang dari sekolah. Jadi nanti akan ada cara penanganan untuk kita sebagai wali kelas dengan sebagai sekolah. Kita Bapak-Ibu, oke. Kita lihat membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih terperinci atau konkret. Kedua, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk pernyataan positif, sedikit untuk bisa lebih mudah diingat. Bersama banyak keyakinan kelas ada sampai 10, 20, cukup 4, 5 atau 3 saja. Pokoknya itu bisa diingat. Contoh keyakinan kelas saat saya sejarah. Keyakinan yang pertama itu pas saya masuk itu jam 1:30. Terus semuanya lagi ngatur-ngaturnya. Jadi di situ kami bilang tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur itu juga harus diperbaiki dalam bentuk pernyataan positif, karena tidak itu adalah pernyataan negatif. Masih banyak saya lihat beberapa teman-teman kita yang membuat keyakinan positif itu, keyakinan positif masih menggunakan pernyataan negatif. Masih kata tidak. Dan nanti kita lihat cara agar dibuat dengan pernyataan tersebut. Kemudian kita sesuaikan dengan kondisi di kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa kita ubah, bisa sekali 3
bulan bisa, sekali sebulan bisa, tergantung anak-anak maunya mau apa saja yang mau dirubah kembali atau direvisi kembali. Kalau peraturan tidak bisa. Peraturan itu sudah konkret, tidak boleh diubah-ubah. Tapi kalau dia kesepakatan atau keyakinan kelas bisa diubah tergantung pada keinginan anaknya mau diubahnya kapan. Betul. Ini contohnya dari budaya yang pertama adalah aturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, dan itu akan menjadikan jadi budaya positif. Jadi yang pertama itu peraturan kelas kita, ya peraturan kelas ada aturan kelas itulah yang akan dijadikan sebagai peraturan sekolah itu. Jadi keyakinan kelas itu kan tidak bisa bertentangan dengan peraturan sekolah. Jadi intinya itu juga adalah peraturan atau aturan kelas atau aturan sekolah. Sudah yang diyakini anak-anak dan akan menjadi keyakinan kelas atau kesepakatannya. Banyak anak tuh kalau terlambat nggak bisa membaca buku, nggak bisa, ya kan? Yang juga yang kita lakukan kedua, si anak diharapkan, ya kan? Kita mengharapkan keyakinan itu apa? Agar anak tidak terlambat datang ke sekolah. Itu peraturannya apa? Tidak boleh terlambat. Kita masuk jam 7.00 on time. Itu peraturannya. Tapi keyakinan yang kita harapkan kepada anak-anak, siswa diharapkan untuk datang tepat waktu. Itu keyakinan. Jadi tidak sulit, tidak terlambat. Maka tidak terlambat itu ada keyakinan di kepalanya. Bahwa tidak terlambat, jadi terlambat. Tapi siswa diharapkan tidak datang atau diharapkan untuk tepat waktu. Pasti dia bilang tepat waktu, ingin saja. Itu dia akan datang tepat waktu. Begitu. Kemudian akan terciptalah lingkungan positif. Dan akhirnya di sekolah kita akan tercipta budaya positif secara tidak tahu secara bagaimana budaya positif itu tercipta. Ya sebenarnya dari kelas-kelas, dari setiap kelas, sehingga menjadikan budaya positif. Oke, selanjutnya juga kita lihat salah satu contoh peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keaturan itu adalah tanggung jawab. Itu akan kembalikannya. Sudah? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah sebelum pembelajaran 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Itu keyakinannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu untuk keselamatan keyakinannya. Tentu menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba di peraturannya. Diharapkan itu apa? Siswa selalu berbadan sehat. Tuh. Kemudian pergantian atau menggembira, menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian menggunakan masker. Untuk keyakinan kelas adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, keselamatan dan keamanan. Itulah untuk keyakinan dan nilai-nilai kebajikan yang akan kita harapkan tumbuh dari diri anak. Ini dia salah satu hasil
tidak tidur di kelas, kemudian tidak bertengkar, dan kemudian sendiri mengklasifikasikannya menjadi 4 bagian, dan bukan ada peraturannya. Kemudian tambahlah menjadi 5 peraturan dari dia. Inilah kesimpulan dari keyakinan kelas tersebut. Dan ini salah satu keyakinan kelas. Kehadiran siswa diharapkan datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, partisipasi. Semua siswa diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Menghormati, semua siswa diharapkan untuk saling menghormati dan menghargai sesama. Kemudian saling menghargai, siswa diharapkan saling berempati sesama dan sesama guru. Kemudian komunikasi, semua siswa diharapkan untuk bersikap dan berbicara dengan sopan kepada siswa lain dan kepada guru. Kemudian penggunaan ponsel. Penggunaan ponsel digunakan sewaktu adanya jika ada pemberitahuan sebelumnya dari mata pelajaran. Dan jadi tidak ada kata-kata negatif atau pernyataan negatif. Artinya tidak ada kata tidak di sana. Sudah? Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu dari pemaparan keyakinan kelas ini? Saya rasa sudah jelas sekali antara peraturan dan keyakinan kelas yang sudah disampaikan. Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Ada? Hasil? Ya silakan Bu. Kalau ada pertanyaan. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Selama ini kan saya sebagai wali kelas biasanya membuatkan yang namanya kesepakatan kelas. Ini kan yang dijelaskan tadi keyakinan kelas. Apakah sama kesepakatan kelas yang sedang saya laksanakan di kelas dengan keyakinan kelas? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu semua sekali pertanyaannya. Apakah sama keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas kita ada. Kalau dikatakan dengan kesepakatan kelas, berarti semua siswa harus sepakat semuanya, dan untuk mengeluarkan pendapatnya. Setelah Allah sepakat semua dengan gurunya sebagai tutur, mereka akan mencurahkan menjadi keyakinan. Jadi yang disepakati itulah menjadi keyakinan. Bisa juga ada dua kata-kata buat kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas. Tapi lebih cocoknya dia adalah keyakinan kelas agar sepakat seluruh siswa yang ada di kelas itu meyakinkan atau meyakinkan bahwa apa yang mereka sepakati itulah peraturan yang mereka buat, yang harus mereka patuhi. Itulah bedakan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Dari kesepakatan dulu baru dijadikan itu sebagai keyakinan. Itu dia. Atau gitu? Sedikit saja Bu. Tadi menyampaikan bahwa kesepakatan dulu mereka itu mohon diulangi. Kesepakatan dulu Pak dari anak-anak baru dijadikan itu sebagai keyakinan. Kalau misalnya dibalik bagaimana? Keyakinan itu baru bisa dipahami. Kita yakin bahwa
kalau memang kita yakin kelas ini akan jauh lebih baik, maka mari kita coba kesepakatan. Apa yang bisa kesepakatan dulu baru yakin. Sebenarnya Pak begini, kita tadi ada motivasi. Nah, dari situ timbul. Dari motivasi inilah akan timbul kesepakatan. Ya kan? Dari kesepakatan nanti akan kembali adalah keyakinan. Motivasi yang pertama, internalnya dulu. Kita yakin si anak-anak akan melakukan kesepakatan ini. Kesepakatan yang kita buat ini. Dari keyakinan kita itu dijadikan sebagai keyakinan yang paling utuh. Saudara, dari motivasi itu dulu. Kita yakinkan kalau motivasi yang sudah dibuat tadi, motivasinya dari internal, bukan dari eksternal. Bukan motivasi yang dari luar, yang ingin mendapatkan penghargaan atau penghukuman. Tapi kita yakinkan dari motivasi internal anak-anak agar tumbuh rasa tanggung jawab. Nah itu. Kalau tidak tumbuh tanggung jawabnya dari diri mereka masing-masing, makanya kita buat kesepakatannya. Sepakat tidak, tapi harus dari diri mereka sendiri dulu. Baru nanti kesepakatan itu kita keluarkan dalam keyakinan. Ya, silakan Bapak. Iya, saya sebenarnya sepakat juga dengan Pak Suyono. Kalau dari segi ibadah umum ini, kita dulu harus yakin kepada Allah bahwa kita semua. Masya Allah. Baru pelaksanaan. Kalau timbul peraturan sholat begini, bisa sholat begini, harus ada di kita yang kita sembah itu, baru kita khusyuk sholat. Gimana itu? Kalau kita lihat yang ibadah. Ada sholat juga tapi Ustaz. Iya, kesepakatan itu. Iya, betul, betul. Di misalnya di sekolah dengan ibadah apakah ada perbedaan atau gimana? Kalau menurut saya memang sekolah juga ya tadi harus kita yakini dulu apakah anak-anak itu bisa menerapkan peraturan itu peraturan harus kita yakini. Itu kenapa? Oke, makasih Bapak. Kalau kita lihat dari musik Pak, peraturan sudah ada yang sudah kita sebenarnya. Sudah. Ini aturan sekolah kita. Sudah ada. Hanya saja aturan sekolah ini akan lebih dipersedikit, diperkecil. Jangan lagi semua peraturan sekolah itu kita akan tempelkan di kelas masing-masing. Jadi peraturan yang banyak ini kita yakinkan bahwa si anak akan lebih mengarah pada kesepakatan kita untuk dipatuhi, lebih akan mereka patuhi. Itu maksudnya. Jadi kesepakatan ini harus sepakat dari mereka. Kalau tidak sepakat tak bisa. Dan kalau anak-anak dihukum, maksudnya kalau anak-anak dihukum atas peraturan itu wajib. Tapi kalau anak-anak dihukum atas kesepakatan, dia bilang, Bu, kemarin kan kesepakatan kamu kan ada. Karena kita punya kesepakatan. Kalau kamu yang terlambat tak, terus apa sekali? Datang guru yang menghukum. Tapi kalau di kesepakatan, si guru tidak bisa menghukumnya. Kenapa? Mungkin dia ini kesepakatan kita kemarin Bu, begini. Kalau terlambat begini, gitu. Jadi lebih ringan mungkin. Bebannya harus ditanggung dari kita kelas itu dari aturan sekolah atau itu ya Pak. Jadi kita berdoa waktu bisa sekolah di pasti mereka akan kerjakan. Tapi tak mungkin semua peraturan sekolah yang hampir 20 atau 15 lembar itu dicantumkan di kelas masing-masing. Makanya dijadikan kesepakatan apa saja aturan-aturan yang akan dari aturan yang ada di sekolah ini. Itu maksudnya. Kalau kepercayaannya saya juga awal bangunan maksudnya. Jadi kalau kita yakini dulu, anak-anak pasti akan melakukan hal yang terbaik. Memang itu motivasinya dari internal kita. Baru keyakinan tadi kalau kita lihat anak-anak yang melaksanakannya, apa saja yang akan mereka laksanakan itu kesepakatannya. Baru setelah itu kita jadikannya sebagai keyakinan kelas bahwa artinya semua anak-anak kita yakin akan melaksanakan kesepakatan tersebut. Oke, masih ada apa Ibu? Saya rasa Ibu sudah, Bapak juga sudah lumayan akan dilakukan kembali materi berikutnya yaitu Ibu Mas Harapan dekat
Waktu kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keyakinan dan peraturan. Abstrak. Kalau peraturan konkret, ya kan? Ya. Keyakinan mungkin masuk kepada musyawarah, sedangkan peraturan mungkin Iya, betul sekali, betul sekali. Keyakinan itu didasari oleh kesepakatan dari anak-anak di dalam kelas yang timbul atau yang keluar dari rasa keinginan mereka. Sedangkan peraturan itu sudah ada teknik, tidak bisa tidak wajib mereka patuhi. Itu benar. Dan itu tidak keluar dari perasaan mereka, itu datang dari sekolah. Jadi nanti akan ada cara penanganan untuk kita sebagai wali kelas dengan sebagai sekolah. Kita perlu, oke, kita lihat membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih terperinci atau konkret. Kedua, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk pernyataan positif, sedikit untuk bisa lebih mudah diingat. Bersama banyak keyakinan kelas ada sampai 10, 20, cukup 4, 5 atau 3 saja. Pokoknya itu bisa diingat. Contoh keyakinan kelas saat saya sejarah. Keyakinan yang pertama itu pas saya masuk itu jam 1:30. Terus semuanya lagi ngatur-ngaturnya. Jadi di situ kami bilang tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur itu juga harus diperbaiki dalam bentuk pernyataan positif, karena tidak itu adalah pernyataan negatif. Masih banyak saya lihat dari beberapa teman-teman kita yang membuat keyakinan positif itu atau keyakinan positif masih menggunakan pernyataan negatif. Masih kata tidak. Dan nanti kita lihat cara agar diubah dengan pernyataan atau pernyataan positif. Kemudian kita sesuaikan dengan kondisi di kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat kegiatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa kan kita ubah? Bisa. Sekali 3 bulan bisa, sekali sebulan bisa, tergantung anak-anak maunya mau apa saja yang mau diubah kembali atau direvisi kembali. Kalau peraturan tidak bisa. Peraturan itu sudah konkret, tidak boleh diubah-ubah. Tapi kalau dia kesepakatan atau keyakinan kelas bisa diubah tergantung pada keinginan anaknya mau diubahnya apa. Betul. Ini contohnya dari budaya yang pertama adalah aturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, dan itu akan menjadikan jadi budaya positif. Jadi yang pertama itu peraturan kelas kita.
waktu. Betul, keyakinan. Jadi tidak disebut tidak terlambat. Maka tidak terlambat itu akan terlihatnya di kepalanya. Bahwa tidak terlambat. Pokoknya jadi terlambat. Tapi sesuai diharapkan, tidak akan ada diharapkan untuk tepat waktu. Pasti dia bilang tepat waktu begini saja. Itu dia akan datang tepat waktu. Begitu. Kemudian akan terciptalah lingkungan positif. Dan akhirnya di sekolah kita akan tercipta budaya positif secara tidak tahu secara bagaimana budaya positif itu yang berkembang. Ya sebenarnya dari kelas-kelas, dari setiap kelas, sehingga memberikan budaya positif. Oke, selanjutnya juga kita lihat salah satu contoh peraturan selalu kembalikan dengan ke tempatnya. Keyakinan itu adalah tanggung jawab. Itu akan kebalikannya. Sudah? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah sebelum pembelajaran, 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan komitmen pada tujuan. Itu keyakinannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu untuk keselamatan keyakinannya. Tentu menghormati orang lain juga. Dilarang menggunakan narkoba di peraturannya. Diharapkan itu apa? Siswa selalu berbadan sehat. Tuh. Kemudian pergantian atau menggiliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Kemudian menggunakan masker. Untuk keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, keselamatan dan keamanan. Itulah untuk keyakinan dan nilai-nilai kebajikan yang akan kita harapkan tumbuh dari diri anak. Ini dia salah satu hasil keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini adalah prosesnya. Ya, proses dengan anak-anak berpendapat dengan cara si guru telah menuntun si anak untuk melakukan keyakinan kelas tersebut. Jadi di sini mereka buat pendapatnya. Bagaimana cara agar meyakinkan mereka bahwa peraturan itu adalah peraturan dari mereka sendiri, bukan dari sekolah atau dari wali kelas. Tidak. Jadi meyakinkan kalau peraturan yang mereka buat itu sebagai keyakinan akan mereka tepati sendiri. Sudah Bapak Ibu? Kemudian di sini si guru memilah, ya, si guru memilah dan mencari kata-kata kebajikan atau kata-kata positif atau pernyataan positif. Yang tadi pernyataannya tidak terlambat, tidak tidur di kelas, kemudian tidak bertengkar, dan kemudian si guru memklasifikasikannya menjadi 4 bagian. Sudah, bukan ada peraturannya. Kemudian ditambahlah menjadi 5 peraturan dari dia. Inilah kesimpulan dari keyakinan kelas tersebut. Sudah, ini salah satu keyakinan kelas. Kehadiran siswa diharapkan datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, partisipasi. Semua siswa diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Menghormati, semua siswa diharapkan untuk saling menghormati dan menghargai sesama. Kemudian saling menghargai. Siswa diharapkan saling berempati sesama dan sesama guru. Kemudian komunikasi. Semua siswa diharapkan untuk bersikap dan berbicara dengan sopan kepada siswa lain dan kepada guru. Kemudian penggunaan ponsel. Penggunaan ponsel digunakan sewaktu adanya jika ada pemberitahuan sebelumnya dari mata pelajaran. Dan jadi tidak ada kata-kata negatif atau pernyataan negatif. Artinya tidak ada kata tidak di sana. Sudah?
Tidak ada. Udah? Pas ya? Ya silakan Bu. Kalau ada pertanyaan. Terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Selama ini kan saya sebagai wali kelas biasanya membuatkan yang namanya kesepakatan kelas. Ini kan yang menjelaskan tadi keyakinan kelas. Apakah sama kesepakatan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas dengan keyakinan kelas? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, itu semua sekali pertanyaannya. Apakah sama keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas kita ada. Kalau dikatakan dengan kesepakatan kelas, berarti semua siswa harus sepakat semuanya, dan untuk mengeluarkan pendapatnya. Setelah Allah sepakat semua dengan gurunya sedang dituntut, mereka akan mencurahkan menjadi keyakinan. Jadi yang disepakati itulah menjadi keyakinan. Bisa juga ada dua kata lain bahwa kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas, tapi lebih cocoknya dia adalah keyakinan kelas agar seluruh siswa yang ada di kelas itu meyakinkan atau diyakinkan bahwa apa yang mereka sepakati itulah peraturan yang mereka buat, yang harus mereka patuhi. Itulah membedakan kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Dari kesepakatan dulu baru dijadikan itu sebagai keyakinan. Itu dia. Atau gitu? Sedikit saja Bu. Tadi ingin menyampaikan bahwa kesepakatan dulu mereka itu mohon bilang Kesepakatan dulu Pak dari anak-anak baru dijadikan itu sebagai keyakinan. kalau misalnya dibalik bagaimana? Keyakinan dulu baru kesepakatan. Kita yakin bahwa kelas ini akan baik. Kita yakin bahwa kita ke depannya akan jauh lebih positif lagi. Kalau begitu, kalau memang kita yakin kelas ini akan jauh lebih baik, maka mari kita coba kesepakatan. Ya, sebenarnya kalau gini, kita tadi ada motivasi. Nah, dari situ timbul. Dari motivasi inilah akan timbul kesepakatan. Ya kan? Dari kesepakatan itu nanti akan lahir adalah keyakinan. Motivasi yang pertama, internalnya dulu. Kita yakin si anak-anak akan melakukan kesepakatan ini. Kesepakatan yang kita buat ini. Dari keyakinan kita itu dijadikan sebagai keyakinan yang paling utuh. Saudara, dari motivasi itu dulu kita yakinkan kalau motivasi yang sudah dibuat tadi, motivasinya dari internal, bukan dari eksternal, bukan motivasi yang dari luar yang ingin mendapatkan penghargaan atau penghukuman. Tapi kita yakinkan dari motivasi internal anak agar tumbuh rasa tanggung jawab. Nah itu. Kalau tidak tumbuh tanggung jawab dari diri mereka masing-masing, makanya kita buat kesepakatannya. Sepakat tidak, tapi harus dari diri mereka sendiri dulu. Baru nanti kesepakatan itu kita keluarkan ke dalam keyakinan. Ya, silakan Bapak. Iya, saya sebenarnya sepakat juga dengan Pak Suyono. Kalau dari segi ibadah mungkin gini, kita dulu harus yakin kepada Allah bahwa kita semua. Masya Allah. Ya, baru pelaksanaan. Kalau timbul peraturan sholat begini, bisa sholat begini, harusnya ada di kita yang kita sembah itu, baru kita masuk sholat. Gimana itu? Kalau kita lihat yang ibadah. Iya, kesepakatan itu di misalnya sekolah dengan ibadah apakah ada perbedaan atau gimana? Kalau menurut saya memang sekolah juga yang tadi harus kita yakini dulu.
ya kita yakini dulu anak-anak pasti akan melakukan hal yang terbaik. Memang itu motivasinya dari internal kita. Lalu keyakinan tadi kalau kita lihat anak-anak yang melaksanakannya, apa saja yang akan mereka laksanakan itu kesempatannya. Lalu setelah itu kita jadikannya sebagai keyakinan pasti bahwa artinya semua anak-anak kita yakin akan melaksanakan kesepakatan tersebut. Oke, masih ada apa Ibu? Saya rasa Ibu sudah, baginya juga sudah lumayan akan dilanjutkan kembali oleh materi berikutnya, yaitu Ibu Maslidah Harahap. Tetap dalam waktu kami bersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Ini mungkin karena sudah materi yang keempat, saya harapkan konsentrasi dan semangatnya masih baik, agar nanti apa saja materi yang saya sampaikan nanti dapat diserap oleh Bapak Ibu dengan baik. Nah, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas serta 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi hal pertama yang akan saya jelaskan adalah di sini mengenai kebutuhan dasar manusia. Kalau dikatakan kebutuhan saya mengaku mata pelajaran ekonomi. Kalau sudah dikatakan kebutuhannya itu tidak terpenuhi, maka nanti akan mengganggu keberlangsungan atau mungkin cara belajarnya di sekolah. Di mana kita mengutip salah satu pernyataan dari Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita ini seorang guru ibaratnya seperti seorang petani. Artinya petani itu adalah menuntut bagaimana tumbuh kembangnya padi. Sama dengan kita, guru itu berusaha menuntut bagaimana si anak atau si murid itu bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Artinya di sini kita akan mengharapkan kesuksesannya. Sama dengan padi, petani berarti berusaha mencari pupuk atau bagaimana cara mengusahakan tanahnya biar subur agar nanti diharapkan memperoleh hasil panen yang lebih maksimal. Kemudian salah satu psikiater dari Amerika mengatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Artinya, kalau misalnya kebutuhan dasarnya saja tidak terpenuhi, itu nanti akan memunculkan yang namanya emosi negatif. Seperti siswa itu akan merasa bosan pada saat kita mengajar, atau mungkin bahkan ngantuk, atau mungkin marah. Karena apa? Karena tadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan ada berapa saja jenis kebutuhan dasar manusia yang nantinya ini bisa kita gunakan untuk mengenali kebutuhan siswa kita, yang mana tujuannya adalah nanti kita bisa mewadani mereka, memfasilitasi mereka untuk mencapai bagaimana pembelajaran yang sebenarnya. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian mereka butuh kasih sayang atau merasa diterima, kemudian yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Kalau dia kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup itu bersifat fisiologis, artinya kita itu butuh yang namanya sandang, pangan, dan papan. Artinya wajib seluruh manusia memenuhi. Kemudian ada rasa aman, sehingga nanti siswa akan merasa nyaman untuk datang ke sekolah. Coba Bapak Ibu bayangkan, dia datang ke kelas dengan perut lapar. Kira-kira responnya pada saat kita memberikan materi bagaimana? Lesu, pusing, iya kan? Jadi apa yang kita sudah capek-capek berbuat-buat di depan, tapi materinya itu tidak didengarkan oleh tadi. Itu yang pertama, bertahan hidup. Atau mungkin yang kedua, dia datang ke sekolah, tapi ya dalam perut kenyang, artinya kekenyangan itu tidak baik, ya kan? Atau dalam kondisi misalnya siswa kita datang ke sekolah, tetapi dia ada mungkin orang tuanya sedang bertengkar di rumah. Artinya dia ada perasaan apa? Sedih, ya kan? Kesal, sedih. Bagaimana responnya di kelas? Otomatis tidak semangat untuk
sebagai guru bagaimana dan seorang siswa itu bagaimana. Kemudian guru harus dapat menerima muridnya apa adanya, karena setiap siswa itu adalah unik, punya kemampuan masing-masing. Bahkan di kelas mungkin kita bisa menemukan siswa yang super cuek, tapi jauh di dalam lubuk hatinya pasti ingin diperhatikan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Kalau di poin ini, murid juga harus diberi kesempatan untuk mempunyai pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Misalnya, ini mungkin bisa kita lakukan dalam pembelajaran diferensiasi. Karena ada istilah bahwa kita harus memberikan tugas ibu, produk yang dihasilkan harus sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi berikan mereka kesempatan untuk bisa mengeksplor kemampuannya itu sesuai dengan minat bakatnya. Kalau misalnya dia suka bernyanyi, ya udah materi itu boleh disampaikannya dengan lagu. Atau mungkin dia suka menggambar atau melukis, berarti boleh produknya itu berupa lukisan. Tetapi tidak artinya masih berkaitan dengan materi yang kita sampaikan. Artinya di sini kebebasan bukan berarti membiarkan murid melakukan semaunya. Tapi kita di sini fungsinya bagaimana? Memfasilitasi dan menuntut murid agar materi yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh murid berdasarkan gaya belajarnya atau minatnya. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Jadi kira-kira kalau gurunya disenangi oleh muridnya, semangat gak kalau muridnya mau masuk kelas? Jadi cintai dulu gurunya, gitu kan? Kalau saya dulu sekolah begitu, cintai dulu gurunya, sukai dulu gurunya, baru nanti materinya itu, pelajarannya itu akan mudah untuk dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus senang dulu dengan kelompoknya, dengan teman-temannya. Karena senang dengan gurunya saja itu tidak bisa. Harus juga senang dengan kelompok, misalnya di kelasnya. Kita tidak bisa memaksakan siswa itu untuk bisa bekerja maksimal sementara dia tertekan, baik di dalam kelas maupun dengan kelompoknya. Jadi biarkan dia melakukan kegiatan yang menyenangkan, tetapi dalam konteks masih dalam materi yang kita ajarkan. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Hal ini setiap siswa itu ingin dihargai. Artinya diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya di mana. Jadi berikan kesempatan kepada siswa. Jangan yang pintar-pintar saja kita suruh. Kita berikan kesempatan kepada mereka karena hakikatnya seorang manusia itu akan butuh untuk dihargai dan dianggap ada di dalam kelas. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang segitiga restitusi, di mana ini adalah bagian penutup budaya positif. Di segitiga restitusi ini akan dijelaskan hal yang berkaitan dengan apa itu sebenarnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pada proses dialog pada segitiga restitusi ini, kita akan dihadapkan terhadap 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi, makanya disebut dengan segitiga restitusi. Langkah pertama atau sisi pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian sisi kedua atau langkah kedua, dia adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi ketiga ini tentang menanyakan keyakinan. Mohon maaf ada kesalahan huruf di situ, itu sebenarnya menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, kalau digambarkan yang bentuk segitiga restitusi adalah seperti ini, dengan nomor 1 tadi adalah menstabilkan identitas, kemudian langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir dari segitiga restitusi adalah
berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jadi pada proses ini kita akan membuat siswa itu merasa bahwa kesalahan itu bukan diperbuat oleh dia seorang, tapi memang kembali kepada fakta bahwa setiap kita pasti ada salah. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pada proses ini kita ditekankan untuk tidak menjudge murid ya, seperti itu. Kemudian yang diajukan pernyataan di sini adalah membuat kesalahan merupakan sesuatu yang wajar. Baterai, pindah baterai. Mubit. Kemudian pada tahap menstabilkan identitas ini kita akan mengajukan pertanyaan kepada siswa yang memuat pernyataan kita itu membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Jadi di awal menstabilkan identitas kita berusaha menciptakan suasana yang nyaman untuk sebenarnya mengkritik si anak, tapi bukan dengan menuduh seperti itu ya. Kemudian harusnya tidak ada yang sempurna, kita bisa memperbaiki masalah ini karena memang seyogianya setiap masalah pasti bisa kita perbaiki. Kemudian saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalahnya. Jadi di sini si guru akan bertindak kalau masalah ini harus dipecahkan, bukan diperbesar. Kemudian apakah selama ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Jadi di tahap menstabilkan identitas kita memang memancing si anak untuk mengenali dirinya dan menyadari kesalahannya, seperti itu. Selanjutnya pada tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah ini akan didasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ini akan berhubungan terhadap kebutuhan manusia tadi. Bisa jadi dia ingin diperhatikan, dia butuh pemenuhan kebutuhannya pada kasih sayang, atau kebutuhan yang lain, atau mungkin kebutuhan penerimaan, seperti itu. Selanjutnya guru akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Jadi guru di sini aktif untuk menyampaikan bahwa kesalahan itu bagaimana sebenarnya terjadi. Kemudian si siswa ini menyadari tidak kalau perbuatannya salah. Selanjutnya mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Ini yang paling penting. Karena memang nada suara kita pun pada tahap ini dituntut untuk lemah lembut ya, seperti itu. Kemudian pada ajukan pernyataannya kita bisa dengan kata-kata kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Jadi sebenarnya setiap masalah itu akan kita anggap bahwa masalah dia itu masih kecil, biar dia langsung merasa tidak merasa bersalah sekali, seperti itu. Kemudian kamu melakukannya karena berusaha mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya mungkin kamu bisa mempelajari perilaku baru yang lebih efektif. Senjata apa yang mempelajari. Jadi kita memang mengajak si siswa ini berdiskusi. Makanya disebut bahwa ketika diskusi ini memang berdialog dengan siswa. Selanjutnya pada tahap ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi di sini kita akan menghubungkan tentang kesalahan yang tanpa sengaja, bisa jadi tanpa sengaja dilakukan oleh siswa, kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Kemudian bila di tahap yang pertama dan kedua
itu kita memunculkan pernyataan di tahap ketiga ini kita memunculkan pertanyaan. Jadi keluarga kelas apa yang telah kita yakini, maka kita ingatkan dia dengan keyakinan kelas itu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu. Jadi si siswanya akan menjawab bagaimana yang ideal bagi dia. Bila sesuatu jawabannya menyimpang, nah kita sebagai guru boleh meluruskannya atau mengajaknya lagi berdialog. Jika memang dia menginginkan kelas yang ideal itu bisa jadi bukan yang positif selalu seperti itu. Karena kita sama-sama tahu anak-anak sekarang banyak yang asal ceplos, bukan pikir dahulu tapi langsung bicara apa yang mau dibicarakan. Selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi ada 5. Yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kembali lagi ke keyakinan kelas. Betul-betul kalau saya pribadi ketika mempelajari modul 1.4 pada PGP ini, saya merasa bahwa keyakinan kelas ini betul-betul membantu sekali bagi kita. Begitu. Karena memang itu adalah kesepakatan bersama dan memang harus ditanggungjawabkan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Jadi ini secara tidak langsung sudah mendidik siswa itu untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, pemecahan masalah sebisa mungkin memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jangan istilahnya ketika siswa terlambat, kita mengungkit kesalahan dia yang lain. Ya kan? Misalnya dia terlambat, tiba-tiba kita sebutkan lagi, iya, semalam pun kamu pacaran, bisa? Kan tidak enak lagi dari dialognya. Selanjutnya, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi si siswa ini memang kita berikan semacam dialog yang memancing dia untuk mengakui kesalahannya. Kemudian perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan diberlakukan usaha memperbaiki kesalahannya. Seperti itu. Jadi langsung aksi dengan sekedar lopek. Kemudian dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer. Jadi segitiga restitusi ini terkait lagi terhadap posisi kontrol yang dijelaskan oleh rekan CGP yang tadi, yaitu yang dituntut di sini adalah posisi sebagai manajer. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri. Selanjutnya, sebenarnya segitiga restitusi ini tidak harus selalu kita buat. Kita harus mempertimbangkan kesalahan si anak ini sudah masuk yang memang masalah sekali atau sekedar masih dosis rendah seperti itu. Atau bisa jadi kita selama ini kita memperhatikan si anak. Mungkin saja kita sudah mengenalinya sejak kelas 10. Tiba kelas 11 kita masih melihat dia terlambat. Sangat wajar kita membuat segitiga restitusi ini. Atau kesalahan-kesalahan yang paling besar misalnya, atau misalnya mencuri ya, memang jarang tapi tidak menutup kemungkinan di sekolah kita pernah kasus mencuri. Kalau kasusnya sebesar itu, boleh langsung tidak usah di poin-poin, sepertinya langsung kita bertindak untuk segitiga restitusi. Nah, kemudian dengan segitiga restitusi yang diharapkan murid itu menjadi lebih kuat secara pribadi, kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kemudian murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka, dalam artian merdeka yang positif. Oke, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Saya ucapkan semoga acara kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pemaparan kami tentang budaya positif sebagai kegiatan aksi anak kami
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, pagi hari ini ya. Hari ini seperti janji kita yang kemarin, kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ini seperti yang sudah Ibu bicarakan kemarin itu, kita akan membuat apa saja yang akan menjadi kesepakatan kelas kita. Tahu apa itu kesepakatan kelas? Tahu. Apa kesepakatan kelas? Aturan yang disepakati di dalam Iya. Kalau dikatakan kesepakatan kelas, itu beda dengan peraturan sekolah. Kalau dia kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, nanti setelah kita buat kesepakatan kelas, kesepakatan itulah nanti akan kita tuangkan ke dalam keyakinan kelas. Ya. Jadi nanti keyakinan kelas ini siapa yang buat? Iya, kita sendiri. Artinya kita sendiri yang buat, kita sendiri yang mematuhinya. Kalau ada yang tidak mematuhinya, kita akan kembalikan ke kesepakatan kelas itu. Karena itu buatan dari kita. Kalau peraturan itu artinya dia itu memaksa. Suka tidak suka, kamu harus mematuhinya. Dan tidak ataupun bukan buatan kita sendiri, bukan buatan kelas kita, tapi buatan sekolah, ya, buatan sekolah. Jadi kalau peraturan itu ya harus dikembalikan ke dirimu atau ke sekolah. Pokoknya kau terlambat, peraturan sekolahnya kita masuk jam 7.00. Bila Ananda Ibu terlambat jam 7.10, sudah kena nggak itu peraturan? Sudah kena. Ya. Jadi nanti kalau kita buat kesepakatan kelas, kalau mungkin peraturan, ada konsekuensi di peraturan itu. Tapi kalau kesepakatan kelas, adakah konsekuensinya? Ada. Tapi dia berupa restitusi namanya. Ya. Pendalaman masalah kenapa Ananda Ibu bisa terlambat. Nah itu, ke situ piginya. Kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi nanti si ibu sebagai wali kelas kalian akan meyakinkan kalian bahwa yang sudah kamu lakukan adalah salah. Ibu sampaikan tadi, sudah Ibu jelaskan. Sekarang kita akan buat yang namanya apa sajakah yang akan kita buat di dalam kesepakatan kelas kita. Sudah? Nanti Ananda Ibu akan bagikan sticky notes ini. Setelah itu Ananda Ibu akan menempelkannya ke dinding, ke papan tulis ini. Apa saja yang akan menjadi kesepakatan kelas kita yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan agar kelas kita ini nyaman dan aman. Mau nggak kelas kita ini nyaman? Mau nggak kelas kita ini aman? Kalau kelas kita nggak nyaman, enak nggak belajarnya? Nggak aman? Apalagi kan? Tiap hari, tiap minggu ada saja yang hilang. Kalau hati kita hilang nggak masalah kan? Duit kita hilang, makin masalah nggak? Masalah. 1.000 aja hilang, parah nggak? Parah. Iya. Apalagi 1 juta, apalagi 100.000. Ya. Jadi ini kalau seumpamanya ada terjadi seperti itu, berarti kita tidak aman, tidak nyaman di sekolah itu. Berarti agar kita buat sendiri, kita sendiri yang buat sekolah kita atau kelas kita aman dan nyaman. Oke, sekarang Ibu akan bagikan sticky note ini. Kemudian Ananda isi apa saja yang ingin Ananda inginkan agar kelas kita ini nyaman dan aman. Jangan dibuat tulisannya di tempelannya ya. Oke, silakan ditulis apa maunya. Peraturan akan kita buat atau keyakinan kelas yang akan kita buat di kelas kita ini.
agar kelas kita ini menjadi lebih baik. Sekarang ibu akan mengklasifikasikannya. Kalau seumpamanya ada keinginan yang sama atau tulisan yang sama. Yang pertama di sini jangan ribut di kelas. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Mencoret-coret meja. Tidak mencoret-coret meja. Kita buat satu klasifikasi dalam menjaga kebersihan. Ya. Jika ngantuk diberi ice breaking, boleh. Dan kemudian tidak membuat keributan. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kategori. Jadi kita buat di sini keyakinannya berapa? Menjadi 4 keyakinan. Kesepakatan dulu. Mana yang pertama? Ini menghargai teman yang sedang presentase, bekerja sama dengan dalam hal menjaga aib kelas, tidak mengganggu teman yang sedang sholat. Ini di sini ya, sini. Pinjam barang. Ini nomor 3 kayaknya tadi. Ini aja, sama. Nomor 3 masih. Ya di sini, karena dia sedang sholat. Berarti kalau dia sedang sholat itu saling menghargai, ya kan? Ibadah dia ya. Membiasakan mengucap salam, mengucap maaf, meminta tolong, terima kasih ketika memerlukan bantuan, meminta izin terlebih dahulu jika ingin meminjam barang. Dan akan menempelkan ini di kelas, ya. Hasil kita ini di print atau dibuat di Canva oleh sekretaris. Siapa sekretarisnya tadi? Iya, Jihan ya. Nanti dibuat ya Naya, kesepakatan kita ini. Jadi keyakinan kita ditempel di sini pun boleh. Yang sama-sama tahu. Tapi kalau bisa jangan di meja, tempelkan aja di sini. Ya Naya? Oke. Kalau begitu, sampai jumpa besok dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.